Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Restu Setianingsih. Saya bekerja sebagai guru di SMP Negeri 2 Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Umur saya 44 tahun. Dan saya di SMP Negeri 2 Arjosari itu masih berstatus GTT, guru tidak tetap. Sudah lama sekali, 19 tahun saya bekerja di SMP Negeri 2 Arjosari, mengabdikan diri saya di SMP Negeri 2 Arjosari. Selama 19 tahun di SMP Negeri 2 Arjosari, saya mengajar macam-macam apel. Memang ijazah saya S1 Bahasa Inggris, tetapi saya tidak bisa, belum bisa mengajar sesuai dengan mapel karena guru GTT itu melengkapi di SMP itu untuk mengajar yang kosong. Jadi tidak bisa kita mengajar sesuai dengan ijazah kita. Itu jarang sekali untuk guru GTT mengajar sesuai dengan ijazahnya. Itu jarang sekali. Biasanya dia diberikan tugas mengajar selain tidak sesuai dengan ijazahnya. Seperti itu. Saya mengajar bahasa Indonesia, pernah mengajar bahasa Indonesia, pernah mengajar matematika, pernah juga mengajar bahasa daerah. Saya juga pernah mengajar TIK, saya juga pernah mengajar ilmu ekstra tari. Jadi itu yang selama 19 tahun saya mengabdikan diri saya. Untuk beban mengajar saya itu 24 jam, untuk tahun ini saya 27 jam itu, tapi itu tadi kendalanya untuk GTT tidak kemungkinan kecil untuk mengajar sesuai dengan ijazahnya karena lebih dominan untuk guru-guru yang PNS yang disesuaikan dengan ijazahnya. Tapi kalau GTT ibarat kata yang guru yang kosong, kekurangan guru, itulah yang nanti GTT yang mengampunya, harus mampu, dan kita memang harus belajar, berjuang untuk belajar lagi demi anak-anak, seperti itu. Sesuai dengan pengalaman saya mengajar sebagai ekstra seni tari di SMP Negeri 2 Arjosari, itu bagi anak didik saya untuk menumbuhkan bagaimana dia itu menyenangi atau suka dengan pelajaran seni tari. Itu saya biarkan anak-anak mengekspresikan. Untuk pada waktu masuk ke sanggar itu latihan, itu saya biarkan biar dia menikmati musik gending atau tari tersebut. Jadi tidak langsung saya ini tidak bisa, ini kaku, gerakannya kaku, ini tidak, kamu kurang peka dan lain sebagainya. Tidak, saya biarkan itu selama seminggu, itu saya biarkan dia menikmati agar dia itu suka dulu, biar suka dulu, karena hobi itu terkadang dari yang tidak bisa menjadi bisa, bukan karena bakat dari lahirnya, begitu menurut saya. Karena SMP Negeri 2 Arjosari itu letaknya itu di
pedesaan, yaitu pedesaan, jadi jauh dari kota. Dari kota itu 20 km dari kota, jadi rata-rata siswa saya itu rumahnya itu di gunung-gunung. Memang harus melewati medan yang sangat berbahaya. Jadi kalau masuk di dalam kelas itu beda dengan anak kota. Kalau anak kota itu biasanya anak didiknya langsung siap sedia untuk menerima pelajaran, tetapi kalau anak didik saya rata-rata masih mengkondisikan kesiapannya dulu. Terkadang dia belum sarapan, saya berikan kesempatan untuk sarapan dulu. Terkadang ada juga yang sampai di kelas itu ngantuk karena berangkatnya dari subuh. Selesai subuh dia sudah berangkat. Ada yang jalan kaki, ada yang diantar orang tuanya. Jadi sampai di sekolah itu terkadang, "Bu, saya mengantuk." Itu banyak sekali. Jadi kita juga harus menyadari medan dari rumah anak-anak itu bagaimana. Jadi saya biarkan saja anak-anak kalau mengantuk di belakang sambil ganggu temannya. Kemudian nanti kalau sudah selesai mengantuk kita lanjutkan. Jadi saya tidak memaksa untuk begini-begini. Jadi anak itu bisa menerima ilmu yang saya berikan dalam kondisi apapun, karena saya tidak bisa memaksakan anak didik saya untuk begini seperti anak didik di kota, karena memang medannya dan kondisi anak-anak sendiri. Untuk honor GTT itu saya masuk tahun 2004, itu saya mendapatkan honor 50.000. Iya, 50.000 atau 45 ya, saya lupa, 50 lah, 50.000. Kemudian tahun 2007 naik menjadi 75, kemudian tahunnya lupa, pokoknya akhirnya naik menjadi 100, kemudian lama sekali naik, kemudian menjadi 250, kemudian naik terus menjadi 300, kemudian sampai sekarang saya menerima 565.000 setiap bulannya, seperti itu. Tapi alhamdulillah itu bagi saya cukup sekali. Alhamdulillah, saya syukuri ya. Kalau dikatakan untuk kebutuhan ini tinggal kita saja. Alhamdulillah kalau saya mensyukuri begitu saja. Di sini kenapa saya kok tidak mencari pekerjaan lain karena pendapatan seperti itu, atau kok masih terus menjadi GTT, itu karena saya itu sangat mencintai dengan anak-anak dan sudah menyatu jiwa saya dengan dunia pendidikan. Jadi bagi saya itu merupakan suatu ya tidak bisa saya ungkapkan. Jika saya bertemu dengan anak-anak, memberikan ilmu kepada anak-anak, dan anak-anak itu senang sekali menerimanya. Kemudian meskipun di rumah itu bagaimana banyak sekali yang harus diselesaikan, tetapi setelah nanti apabila kita ketemu dengan anak didik kita itu senang sekali, adanya senang dan senang sekali. Tidak bisa diucapkan dan tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa itu. Jadi terkadang malah justru saya membawa sesuatu untuk anak-anak. Misalkan alat tulis, kalau saya ada rezeki saya berikan kepada anak-anak, apa itu mungkin pensil atau apa yang dibutuhkan anak-anak. Jadi saya jangan memandang sekian tidak cukup, sekian tidak cukup. Jadi saya tunjukkan dulu kinerjanya, nanti Allah nantinya akan memberikan rezeki untuk kita, tidak hanya dari gaji sebagai GTT, tapi Allah berikan dari mana saja, insya Allah cukup, seperti itu. Untuk saat ini memang ada perekrutan P3K.
dari pemerintah pusat. Tetapi untuk mapel bahasa Inggris itu tidak bisa mengikuti tes bagi GTT mapel bahasa Inggris karena itu sekarang aturannya tidak linear mengambil sekolahan di SD. Jadi tidak linear. Dulu memang bisa, tetapi sekarang aturannya tidak bisa, Pak. Pada waktu Pak Menteri Nadiem Makarim ini tidak boleh untuk S1 bahasa Inggris itu ikut tes P3K, mengambil formasi di SD tidak bisa. Kemudian kalau di SMP juga masih penuh, belum dibuka formasinya. Jadi menunggu sudah 3 tahun ini tidak bisa, ya kami sabar suatu saat pasti jika memang Allah mudahkan ya juga insya Allah bisa. Dan saya tidak putus asa, saya karena tidak linear di SD, saya masih kuliah di PGSD. Jadi saya sempatkan kuliah ke PGSD itu transfer begitu, alhamdulillah sudah dapat 2 semester, tinggal 1 semester lagi agar saya bisa mengambil di formasi di guru SD. Untuk mudah-mudahan tahun 2023 ini formasi ada untuk saya. Bismillah. Baru kalian belajar atau kuliah di ilmu keguruan itu sudah, menurut saya itu, pendapat saya itu derajatnya itu sudah tinggi. Apalagi kalian nanti, apalagi anak-anak nanti sudah memanfaatkan ilmunya di dunia pendidikan, karena masih banyak sekali yang membutuhkan anak-anak didik terutama di pedesaan seperti tempat kami itu sangat dibutuhkan sekali. Apalagi guru seni itu luar biasa, sangat dibutuhkan karena sulit sekali cari guru seni ini. Nah, saya yang bukan backgroundnya guru seni itu, saya juga mengajar seni budaya juga. Tapi saya belajar, tapi alangkah nanti kalau adik-adik semua sudah lulus bisa terjun di sekolah-sekolah di pedesaan yang amat sangat membutuhkan guru-guru seni seperti anak-anak seni.